Oke, kembali lagi sama gue Fahmi Salam di channel itu Pangeran Bersarung. Asik. Ini teman gue. Jadi kalau mungkin karena gue sering cerita, Pri. Jadi gue sering cerita kalau gue ngajar, kan namanya sekolah kan suka ada yang bandel gitu kan. Gue bilang, lu bandel nggak apa-apa, tapi lu mesti punya progres, lu mau kemana gitu. Lu mesti punya target, lu bisa apa ke depan. Jadi jangan cuma dihabisin bandel aja, ntar lu ke depan gak jelas kata gue gitu. Jadi gue sering cerita, gue di SMP, gue kan bego, Pri. Iya, bego banget dia mah. Bego, asli. Nyentek gue mulu dia mah. Enggak, lu waktu di SMP 2 ngerasa gak lu bego? SMP 2, gue ngerasa gak bego-bego amat. Cuman agak pinter-pinter amat juga. Yang bego di bawah gue ada nih. Tapi yang pinter juga ada di atas gue. Lu inget gak guru matematika namanya Bucu? Tahu, ingat. Bucu. Dia pernah ngomong kayak gini. Fahmi, Koko, belajar yang rajin ya gitu. Iya. Jadi kita tuh dulu sebangku. Jadi gue sebangku dia dari kelas 7 ya. Kelas 7. Jadi gue kenalin dulu deh, Ini sebetulnya namanya Syahrir. Keren namanya Syahrir. Terus panggilnya Koko, Syahrir jadi karena bilangnya Koko. Tapi lu kebayang gak dia mirip siapa? Makanya gue panggil dia Kipli. Dulu rambut gue gak kayak gitu ya. Tapi mukanya mirip banget nih. Lu percaya gak kalau misalnya di dunia ini tuh katanya kita punya 7 orang yang mirip? 9 kembaran. Oh, kembaran? Ya, itu bener ya? Gue percaya gak percaya sih, gue juga pernah liat orang yang mirip gue juga. Terus gue sebel kayak anjing orang sebel. Tapi anjing dia tuh mirip lu. Dulu waktu di Cawan, pernah ada yang bilang gue tuh mirip Fedi Nur. Asik. Gue bilang dulu zamannya ini apa namanya? Ayat Cinta. Gitu. Iya. Itu tahun 2006 2007 sih ya. Enggak, 2000. Ayat Cinta itu novelnya aja gue baca kelas 3, berarti udah 2008. 2008 oh iya. Novelnya. Pas filmnya mungkin udah SMA kayaknya. Iya sih. Jadi gue sama Koko ini SMP bareng di SMP 2. Terus kita sekelas. Lu waktu ospek mos kelas berapa, Bli? Kelas mos ya kelas 7 lah. Enggak, maksudnya 7 berapa gitu. Karena mos itu, Bli, itu ditentukan oleh nilai bukan nilai ujian. Kan kita dites tuh ujian. Oh iya. Nah, itu ditentukan oleh itu, Bli. Aja gue lupa. Belakang ada pokoknya. Rada belakang gue. Gue 78. Iya 78. Masa sih? 78 udah 71 ya? Atau jatuh nggak mungkin kayak gini. Kan 10 ya? 10 kelas ya? Iya, 10 kelas. Gue 78. Sikit gue 7. Kayak kita sebangku kan? Emang itu, mos kita sebangku ya? Itu setelah mos. Pokoknya pas masuk situ 78 gue inget, gue kenal sama namanya Reza. Sekarang dia udah jenggotan. Pokoknya jadi aktivis muslim gitu deh. Oh iya? Iya. Dan disitulah tuh masa-masa gue kenal sama Gesa lah. Ya Allah lu tuh. Itu kelas ya. Aduh, gila tuh prima donna coy. Dulu SMP 2. Itu gue tahu itu namanya Gesa. Oke. Nah, terus pas akhir mos itu kan kita sering tanda tangan tuh. Itu berebut lah. Gila. Prima donna coy. Udah berebut tanda tangan dia. Sekarang mungkin mirip siapa ya? Sekarang dia jadi pramugari, Pri. Serius? Karena gue masih kontak sama dia kemarin terakhir di Facebook sebelum gue aktif Facebook kan. Dia pramugari di Garuda. Anjir, Wah, pokoknya berkelas lah. Tapi emang Cina banget, cowoknya juga Cina banget, makanya kayaknya koko-koko gitu, Cina ya apa? Dia 2 angkatan di atas kita. Iya, dia kan waktu kelas 7 kelas 9. Iya. Dulu yang deketin itu siapa namanya? Yang ketua Rohis, yang deketin sama Mas Rahman siapa sih? Ahmad ya, yang kata ya deket-deket doang dia. Deket doang, cuma dia kayak kagak. Kan Gesa orang elit juga. Yo. Dulu kagak jilbaban gitu. Terus kan jilbaban enggak jilbaban. Dulu kan bos celana iya, rok pendek. Jadi ini kan kalau mungkin kalau sekarang enggak ngalamin sih karena pas kita kelas 2 atau kelas 3 gitu itu udah ada peraturan tuh celana panjang. Harus ya. Waktu kelas 7 kita harus celana pendek. Iya. Nah, gue pindah ke 76. Pindah ke 76 itu baru gue duduk sama lu tuh. Iya, di kelas yang paling pojok. Iya, kelas yang paling pojok. Paling angker, buset. Sebelah udah got. Apa yang ada pohon. Apa yang lu paling ingat sama kelas 76 itu? Apa ya? Rusuh banget dah. Kelasnya kumuh. Kelasnya kumuh. Tapi lu percaya enggak di 76 itu enggak ada yang terlalu kaya banget gitu enggak? Kayak di 77 lain kan kayak ada orang kaya banget gitu. Yang dominasi. Iya. Gue yang paling kaya. Ini coy. Iya. Gitu. Iya. Lu masih kenal sama dia? Mas gue sih terus ketemu dia. Iya. Tapi dia kenal lu? Kagak. Gue waktu itu
gue di di kereta. Di kereta gue baru balik kerja. Terus gue itu belum nikah, masih di sini. Gue balik nih kereta. Iya. Justru ini gue pakai Masker. Gue pakai masker, gue pakai kacamata kan. Terus gue pakai hoodie. Udah gue orang nggak akan tahu gue siapa. Cuman gue tau nih. Tapi ini lu yakin nggak nanti Jiti bakal nonton nih? Nonton lah. Enggak, karena Jiti sama gue sekarang masih sering kontak Oh, iya. bahkan waktu anak gue lahiran dia ke rumah gue dan ngasih kado. Baik berarti ini. Lu gak akan inget gue. Gue noting di SMP. Karena gue dulu pernah sekelas sama dia pas kelas 8. Kelas 8 pisah ya gitu ya? Kita pisah. Gue 85 aja gue. Kita kelas 7 dulu nih, Bi. Ini tadi yang masalah Bucu. Lu inget gak kenapa Bucu ngomong kayak begitu? Yang Bucu bilang, Fahmi kok belajar ngaji, lu inget kenapa? Karena kita nilai jelek. Iya. Jadi pas ulangan harian, gue inget banget. Pas ulangan harian itu gue sama lo nih dapet aja yang pertama nih. Kalau nggak salah 2 apa 3 gitu. Iya emang. Tapi pas remedial kampretnya lu 8 Pri. Gue udah mending. Gue belajar. Gue 2,5 Pri. Gue belajar dari kesalahan. Soalnya sama sih gitu. Sampai di rapot itu gue pas bokap gue lihat rapot matematika gue itu kelas 7 matematikanya itu jadi betul-betul di nilai KKM. Dulu kan KKM-nya kalau nggak salah 50 berapa gitu, 56, 57. Standarnya ya udah standar banget itu udah nilai KKM itu. Ini kayaknya merah nih, enggak kok itu hitam kata. Buset. Tapi lu terakhir ketahuan kapan? Gue terakhir kecawan pas adik gua. Oh iya. Lama banget itu. Iya. Tahun berapa ya? Gua waktu kuliah masih sempet bolak-balik ketahuan karena gua mentoring Rohis. Oh. Iya, mentoring Rohis. Jadi kakak mentor lu. Kakak mentor. Ya, gua anak baik-baik, Bli. Ya, jadi pas Bucu tuh ngomong kayak gitu karena kita bego, Bli. Iya. karena setelah itu awalnya gue tuh pas dia ngomong kayak gitu gue tuh ngerasanya gue diperhatiin sama Bucu. Pas gue ngomong sama dia kata dia bukan karena kita bego. Kita bego itu. Iya. Parah. Bucu. Siapa anak 76 yang paling lu ingat? 76 Susilo lah siapa lagi? Karena lu 76 Susilo, gue sempet Alnoy itu saya mau gue. Iya. Alnoy. Karena posisi duduknya itu gue inget nih, yang paling depan itu si Saipul sama Aryo. Iya. Ada Tenggul Bun. Yang badan gede. Ketua kelas kita. Iya. Dan dia itu yang tergila-gila sama Gesa, tapi. Iya. Oh iya. Iya. Dia sampai gue inget ya di bukunya dia tuh, di buku bahasa Indonesia kalau nggak salah. Gue ingat banget. Itu di halaman pertamanya itu ada Gesa 91. Gesa tuh pinter ya. Soalnya kalau udah kelas 9 itu kan diurutkan berdasarkan nilai. Emang iya? Enggak, kita aja balik ke 96. Oh iya. Iya. Balik lagi pas yang diurutan nilai itu pasti ini pas udah menjelang UN kan ada tryout tuh. Oh nah, iya. paginya tuh kan ada pemantapan materi itu di penambahan materi apa ya? Nah, itu baru diurut pakai per kelas. Dan itu gue ngalamin 93, Pri. Gue waktu itu duduk di 93 peringkat 11. Lu bayangin coba, dari 480 anak, ya kan? Walaupun gue tuh ketujuhnya agak-agak bego. Tapi kelas 9 gue naik ke 93, itu stagnan dari mulai ujian pertama sampai UN gue 93 terus, Bri. Mantap. Nggak turun-turun. Iya kan? Iya. Progres. Di kelas 76 juga depannya setelah Saiful sama Ariel ada si Nurul Hidayati sama Francisca Pandangan. Ya, rada gemuk tuh. Iya. Nah, kalau si Nurul sampai sekarang masih kontekan. Masih kontekan. Dia rumahnya di Kemang kan? Kemang Prolunggu ya? Nggak tahu gua kalau rumahnya dia. Kayaknya dia rumahnya di daerah sana. Ada BBK. Artis kelas kita. Iya. Kasih tahu. Tapi gue lupa acaranya apa. Cuman dia tuh kayak ikut acara keluarga gitu kan. Keluarga. Di Junior. Emang iya? Bukan. Dia tuh ikut keluarga gini, ikut kayak audisi keluarga apa gitu di Antv. Antv Indosiar Antv. Nggak tahu kalau yang Api Junior gue nggak tahu dah. Pokoknya yang gue tahu itu yang sampai datang orang Antv wawancarain gue nggak. Yang gue dikira pacaran soalnya. Iya. Parah. Terus yang gue inget pas gue lagi wawancara itu ada noyer gue di belakang. Cak ya kata gue siaran. Akhirnya nggak tayang, Bri. Karena kepala gue dikeplakin. Iya, sampai dulu ini jadi isu-isunya si Fahmi ini nama dia. Iya. Dipanggilnya Fahrul, Fahmi Nurul. Iya. Iya. Gue lupa. Gua masih itu si Francisca Pandanwangi itu. Oh iya. Gua temenan sama si Francisca di Facebook ya dah. Iya. Tapi udah lama gak nyapa juga. Belakang kita baru si Alni sama si Cindy. Sandy Pratiwi. Sandy cakep tuh.
sekarang ya? Gue terakhir lihat. Gue sekelas, gue SMA sama dia, sama si Sandy. Sama Aldi juga. Bukan, sama Aldi juga. Si Aldi punya kembaran. Iya, sama Aldi. Iya, Aldi. Admiral Aldi sama Admiral Aldi. Lu siapa lagi yang lu inget? Aldi. Mantan gua dong sama lagi. Wildan. Wildan Gak? Wildan duduknya sama siapa dia? Kalau nggak salah sama Ian dan Narko dia ya? Tompel. ID. Iya, ID dan Narko. ID. Yoi. Enggak, sebetulnya anak-anak tahun gue masih banyak yang kontak di. Karena pas gue punya sosmed itu di Facebook, gue kayak ngerasa kayaknya gue mesti berteman sama semua yang pernah gue kenal. Karena relasi, betul. Iya. Siapa tahu kan kita ke depan, kayaknya nggak ada yang tahu. Iya. Karena pas di SMA itu gue temen-temen gue tuh ya anak-anak ngaji mulu. Gitu. Assalamualaikum teman-teman SMA-nya kami. Jadi dikit-dikit majelis yang ngomongin bisnis rada jarang gitu. Maksudnya yang ngomongin kantoran itu jarang. Ternyata ngaji. Makanya gue kayak ngerasa gue harus berkawan terus sama teman-teman di SMP gue nih. Imbol, apalagi soal sama Imbol malah Mas tuh. Ini yang tadi gue bahas. Iya. Mas lu di mana sih? Iya. Kalau nonton ini. Wahai. Calling lah. Wahai Dimas Triwibowo, anaknya Bapak Nyoman. Kembalilah kamu ke jalan yang benar. Hubungi kita. Kita sering main bareng. Lu nggak pernah nongol. Nikahan dia dateng lo parah. Udah diundang. Imbonnya datang di Kuningan. Waktu Imbon nikah juga gua kabarin dia. Tuh kan. Lu ngomong ISIS lu ya. Ngaku lu. Tobat. Tapi emang Dimas itu dulu 76 tapi kayaknya kita belum main bareng ya. Belum. Kita dekat kelas 9 dulu tuh, iya, kelas 9. Karena dekat sama Dimas itu kelas 8 dulu, 85 bareng sama dia kan. Iya. 85 gue sekelas sama dia. Baru kelas 9 kayak kita bertiga gitu. Dulu belum kayak gitu. Karena itu pun dipersatukan karena pernah di Rohis. Nyoman tuh ikut Rohis bareng gua gitu, Iya. Gue juga dulu Rohis bentar loh. Iya, Rohis gue. Makanya gue kenal si Kak Rahmat. Iya. Ucok kayak gitu. Seorang kita sempat apa namanya? Yang kita nginep. Mabit. Mampet mabit juga di set dah. Isinya cuma berapa orang, tengah malam dibangunin suruh nangis, ya ampun. Tahu masih ada nggak sih kayak gitu sekarang? Nggak tahu dah. Ada mungkin, tapi mungkin akbarnya beda karena sekolahnya cakep banget, Li. Iya. Sekolahnya cakep banget. Katanya 76 juga udah dibongkar, udah jadi bagus. Iya, pokoknya udah semua udah 2 lantai kayaknya. Semua udah 2 lantai. Dulu tuh ya pintunya 76. Iya, buset dah. Pakai tralis ya. Pakai tralis kayak di penjara, coy. Geser prank. Buset. Dan itu semua kelas nih, maksudnya deretan ini sama beberapa kelas tuh 76 75 ya. Iya, itu emang kayak gitu. Kayak itu bangunan lama. Zaman Belanda, bukan Belanda lagi gitu ya. Zaman Homo erectus tuh, buset orang tuh. Dan gue inget kipas anginnya waktu kita lagi les fisika kalau salah sore-sore itu kipas anginnya banyak copot loh, jatuh itu. Untung gak kena orang gitu, parah. Depan got mainan apaan sih dulu? Bola ya pakai botol diisi sama kertas, tendangan. Botol mijon dikasih kertas. Tapi itu bener-bener meningkatkan skill main bola. Apaan dan ngeceng-ngeceng? Enggak, karena pas di kelas 9-nya kita sering main futsal. Iya, karena kita udah punya power, udah boleh. Kelas 7 terus sampai ada anak kelas 9 lagi olahraga, kita nggak ada guru nih. Gue turun, gue mau main gitu. Kata dia, lu jangan main dulu, kata gitu. Emang apa sih gue main? Enggak, lu jago katanya gitu. Anjir, dia kan percaya nggak lu dia ngomong kayak gitu? Agak percaya. Serius dia ngomong kayak gitu. Tapi gue lupa sama siapa. Dia ngomong kayak begitu. Jadi itu bakat tumbuh dari main botol itu. Iya. Ya secara tidak langsung nih ya, kita sudah terbiasa dengan bola yang kagak jelas bentukannya. Terus fotonya yang bagus akhirnya itu skill kita meningkat. Kelas 7 lu udah mulai suka sama cewek? Itu kan gua. Udah. Jadi penonton ntar. Ipi dia orangnya santai loh. Santai. Enggak, karena tapi lu nembaknya enggak kelas 7. Kalau enggak salah pas kelas 8. 8 ya? Iya, kelas 8. Satu angkot sama gua. Oh iya ya kan kita bareng. Dulu udah bukan satu mobil, satu motor kagak, satu angkot sama gua. Satu angkot. Ya, zaman-zaman cinta monyet lah. Nah, kelas 8 gua tuh bareng sama yang rese-rese, Pri.
Itu sama Zidni ya enggak? Iya. Gue 88 sama dia, gue sama Tommy Purus, Tom Pur. Iya. Dan gitu karena Zidni 88 jadi anak-anak geng-geng dia itu suka kesana. Dulu kan pojok banget nih kan, pasti pojok banget. Jadi sering main kesana. Nah makanya si Zidni itu pernah begini ceritanya, waktu itu masih ada zaman kolekan kan, malak-malakin terus. Kolekan kasih tahu, iya, kagak dia kagak paham kali. Masa sih, pasti lo tahu lah kolekan. Masa nggak tahu? Masih Betawi ya, semua tahu coy. Kali emang kita tua banget tapi maksudnya zaman bawah kita juga masih mungkin masih tahu lah. Kolekan itu kayak dipalak-palakin duitnya nanti buat patungan kelas. Iya. Kakak kelas minta duit gak di kelas. Katanya ada yang buat beli barang buat tawuran atau gue nggak tahu lah. Kobam apa gitu, salah. Terus pas lagi pada minta kolekan, ada anak kayak minta kolekan ke gue, terus Zidni lihat. Kata Zidni, jangan dia ketua Rais katanya gitu. Anjir gue bilang, oke, gue merasa aman jadi dia kan apa lu gue berteman sama ketua gengnya langsung lah, gue bilang kayak gitu kan. Jadi gue ngerasa aman. Itu pas 8 tuh gue. Dan pas 8 itu gue mulai berubah beli. mulai belajar rajin. Gue bareng sama Abe kan di 6 juga ya. Abe temen SD gue itu. Iya. SD gue SMA kelas. Abe masih berteman sama gue di Facebook kan? Kayaknya masih teman dia. Dia jago main volley coy. Dia jago main volley. Main volley ya betul. Anak volley dia. Enggak tahu dia terus kuliahnya di IPB. Oh iya. Di IPB. Gitu. Mantap. Kelas 8 kita tetap pisah ya, Bi. Kelas 8 doang pisah. Tapi gue ingat tuh, pas kelas 8. Terus kan ada masa di mana pagi-pagi tuh kita kumpul di depan lab komputer tuh. Nah, kumpul terus kita main bola bareng. Terus ngomong kayak gini, "Dot, ini masih lama ya? Ayo kita kumpul lagi bareng, gue kangen sama lu ngomong gitu ya?" Iya. Enggak. Ayo kenapa Pri ngomong gitu? Ya udah lama gak ketemu terus. Enggak kali maksudnya 85 itu enggak ada yang asik gua gitu. Anjir, ada Dimas gua ngikutin Dimas mulu. Bukan, itu lab komputer, yang di sana tadi lab bahasa. Lab bahasa yang di dekat lapangan itu. Yang ada headset. Iya, dan itu kita makanya cuma sekali pada 3 tahun. Iya. Ribet emang. Terus kita lulus udah bagus nih sekarang SP2. Enggak tahu kok sekarang. Satpamnya si Babe enggak sih? Enggak tahu ada. Tapi singkat gue Babe itu rumahnya deket Anida. Jadi gue kalau berangkat itu sering papasan dia lagi mau kemana gitu. Babe, tante yang punya Indomie. Iya. Indomie ada 2. Indomie yang paling pojok sama Indomie Mbae sama Mbae itu dekat WC. Yang Mbae dekat WC. Yang paling pojok tuh si tante. Tante tuh istrinya Babe. Iya enggak sih? Bukan ya? Tante itu anaknya kalau anaknya. Kan Babe udah tua, Bri. Masa iya. Babe. Pokoknya masih ada hubungan relasi lah mereka. Dan ini dia pernah makan mie nggak bayar. Kagak sekali 2 kali, gue 3 kali. Terus kayak gue ditandain kan gue makan. Kosong cabut. Set makan kosong cabut. Yang ketiga gue mau cabut dipanggil. Sini. Kamu belum bayar kan? Kamu udah bayar kagak sih anjir. Kayak gue langsung gue bayar kabur. Abis itu nggak nonton lagi gue. Udah ditandain lu gue anjir. Udah ya. Enggak, tapi kelas 8 lu udah punya handphone kan? Kelas 8 handphone gue pertama NG Kidi ya? Gara-gara si ID. Tadi ya udah. Gara-gara si ID gitu. Dulu tuh kalau ada orang punya handphone NG Kidi kayak sultan banget. Sultan boy, bisa. Karena si Zidni juga handphonenya NG Kidi, Bri. Oh iya. Iya. Ya gue enggak tahu, kayaknya gue lupa deh. Tapi kayaknya dia pernah punya NG Kidi terus dia pernah punya Motorola dan lain-lain. Dia kan ya beda ya. Soalnya NG itu ada 2 kan. Ada yang klasik sama NG klasik. NG Kidi tuh yang biasa nelpon gini. Dan NG klasik tuh kayak gini nih. Emang iya? Iya, dia speaker mainnya di sini. Kayaknya pernah ada yang punya ya, lu ya? Si siapa namanya? Bocah. Lu kayaknya pernah beli klasik juga ya? Gue punya klasik. Gue pengen punya, tapi kagak. Ternyata barunya udah nggak ada. Akhirnya gue beli yang Kidi. Apa? Karena kita kelas 8 udah nggak sekelas, jadi udah jarang main bareng. Iya. Paling ya itu doang tadi ketemu di lapangan main futsal. Karena kita dulu masih bebas banget, tapi jadi kayak pagi-pagi kita masih pakai baju batik, celana biru, itu main futsal di lapangan bebas aja. Nggak ada guru keluar langsung. Iya, nggak ada guru keluar main bola aja. Enak banget pokoknya itu. Enak. Pas kita ketemu lagi pas kelas 9. Kelas 9, udah mau UN tuh, yoi. Nggak, kita dari awal masih pindah kelas 9, kita sebangku lagi ya, Pri. Iya. Susilo pernah ngomong gini sama gue, Pri. Dot gantian dong katanya gitu. Gue duduk sama Koko katanya gitu. Lo inget gak? Iya. Terus gue bilang sama lo, ya terserah Koko aja kalau dia mau gue pindah nggak apa-apa gitu. Terus dia bilang jangan nggak katanya gitu. Susilo tuh gila. Karena memang apa ya, dia Susilo ini tuh pinter. Susilo tuh pinter, Pak. Pinter ya? Pinter Susilo. Tapi yang ranking 1 di kelas 9 tuh si Askir Alimron. Hah? Iya, Imbon. Dia rajin banget dia.
Gue rajin, pinter. Ali juga tuh. Iya, dia berprestasi tuh. sudah. Arnoy, terus apa ya dulu ya gitu ya? Sebetulnya gue sama Ali masih kontekan Pri sampai dia punya pacar. Pas SMA. Gue gak tahu siapa nama pacarnya. Terus pacarnya marah sama gue. Lu jangan ngomongin lu ya. Iya, dia kayak ngelarang cuman di SMS kalau nggak salah. Lu jangan hubungin pacar gue lagi katanya gitu. Gue bilang, kenapa? Gue bilang, gue temenan dari SMP udah lama kali gue bilang gitu. Karena waktu pacaran sama dia juga ngomongnya masih lu aja biasa, enggak. Karena itu baru pertama kali gue nggak tahu gue harus gimana. Mantannya Bandot, yo. Al, kalau nonton ini Aldi rehat. Mudah-mudahan. Udah tuh cinta monyet zaman dulu. Udah nikah semua. Ada sih yang belum. Emang ya? Dimas udah nikah belum? Mas, udah nikah belum lu? Komen di bawah ya. Udah nikah belum lu? Komen. Enggak, cewek yang pernah lu tembak belum nikah kayaknya. Jadi ya, udah nikah belum nih? Udah. Karena gue penasaran. Waktu lu selesai sama dia, jadi ceritanya gini nih, gue cerita dulu dah. Karena gue pernah cerita juga Pri ke anak-anak, gue bilang, lu tuh pernah nembak cewek, dan lu nembak ceweknya karena kemakuan omongan gue, lu bener gak? Iya betul. Emang ngompor-ngomporin dia. Jalan. Gue bilang kayaknya dia suka sama lu deh Pri, gue bilang kayak gitu. Karena gue liat dia perhatian banget Pri ke lu. Pas akhirnya lu nembak dia pas kelas 8, gue inget banget kita mau pulang. Gue nunggu di depan lab bahasa tadi yang sambil lapangan basket. Terus lu nembak di deket yang bendera gitu. Enggak, lu udah nembak tapi lu pengen nerima jawaban. Terus dia bilang, jawabannya besok. Oke, hari itu pas lu ketemu sama dia, terus kita pulang bareng kan. Gimana Pi? Gue diterima gitu. Padahal gak tau itu gue jawab. Pas minggu berikutnya, seminggu gue inget banget seminggu. Dia ngomong sama gue Pi. Iya, dia ngomong sama gue. Ini gimana ya gue? Lalu gimana gue bilang? Karena emang dia itu waktu kelas 7 juga sering telepon sama gue, Pri. Oh iya? Iya, sama gue. Kelas 7. Terus lu udah nerima, ya udah jalanin lah, gue bilang kayak gitu. Tapi gue tuh sebetulnya gak suka-suka banget. Ya lu gimana kalau gak suka kenapa lu terima? Dan gue inget banget waktu itu, akhirnya lu ketemu sama dia tuh hari Rabu kalau enggak. Hari Rabu kita rohis, gue ngomong sama lu, Pri. Gue bilang, dia tuh kayaknya bakal ngurusin lu, Pri, gitu. Terus itu dia pulang ke rumah, terus gue telepon malamnya ke rumah lu, ya angkat ibu lu Pi. Oh iya. Bu, Koko ada? Gak tau Mi, Koko nggak keluar kamar dari sore katanya. Wah parah gitu. Lagi sedih itu. Patah hati. Gitu. SMS anjir. Sedih. Nah, gue nggak tahu ya. Setelah itu kelas 8, kan ada cewek yang suka sama lu Pi. Oh iya. Amalina deh. Pak, udah Pak. Itu dia udah betul-betul mengatakan, gue ngeliatnya udah betul-betul apa ya, menampakkan dia tuh suka banget sama lu Pri. Nah pertanyaannya adalah kenapa lu nggak mau sama dia? Gue sampai sekarang masih penasaran tuh Pri. Apa karena trauma atau karena apa? Padahal kalau gue lihat Amalina nggak jelek-jelek amat. Cakep, jilbaban. Kalau sebelumnya kan kagak. Iya. Sekarang jilbaban udah itu udah apa namanya? Ya, solehah lah. Itu sampai lu ketemu sama si Ipi ya? Apa pernah ada lagi sebelumnya? Kayak apa yang ketemu Ipi? 1, 2. Gua SMA kalau ini juga ada satu lagi. Oh iya, sebelum Ipi. Bentar, terus SD gua. Oh, tapi enggak bareng SMA-nya enggak? Agak, SMA agak. Ketemu pas apa sih? Reunian SD apa gitu. Ya elah jangan gitu lah, hati-hati loh kalau reuni kayak gitu. Iya, reuni bahaya. Hati-hati bahaya. Reuni bahaya. Gila. Kelas 8 tuh gue sama Sarah, tau gitu loh. Sarah Audrey. Emang lu pernah jadian juga Sarah? Bukan jadian, gue sekelas sama Sarah. Sarah yang mana ya? Sarah Audrey gitu loh, jago ini yang gitar. Cowok cewek? Cewek lah. Oh iya. Kayak mukanya. Iya. Yang kayak ini mulu. Yang gemuk-gemuk gitu ya? Yang Kristen ya? Iya. Sarah, Ega Ega Putrawardika. Wah, kiper timnas coy. Betul. Tapi emang bener dia kiper timnas. Under 14 pada 15. Zaman segitu udah sampai Australia segala macam. Oh iya, serius. Yoi. Tanding dia. Gue jadi inget ini sama Andika Mirza tuh enggak nih? Wah. Dik, lu sih betul sama gue di Facebook kan? Lu nonton kemarin. Dik, siapa sih panggilannya dulu ya? Gue lupa. Ahong apa siapa sih? Dia tuh mengaku dirinya sebagai driver apa tuh ya, mobil kecil tuh.
Go-kart. Dan dia udah main sampai ke Miami katanya. Yoi, seriusan? Daytona katanya. Dia sering nyebut itu sirkuit Daytona, dia bilang. Kata gue nggak tahu kan, tapi katanya dengar kok kayaknya nggak mungkin dia kesana katanya gitu. Karena kan Indonesia ke Amerika itu puluhan jam kan jaraknya, dan dia nggak masuk gitu. Tapi gue pernah lihat foto dia lagi main go-kart. Oh gitu. Cuman yang janggal adalah dia pernah main sampai ke Daytona, itu pas yang janggal. liburan kali. Kita positif tingginya lah ya. Mungkin. Tapi dia beneran anak go-kart, beneran anak go-kart. Iya. Anak go-kart. Jadi ya sehat ya. Dia satu lagi sih. Sekelas kita Aryo. Lu pernah inget nggak kita pernah main ini ya? Jadi kayak cawan itu waktu kelas gedung baru kelas 96 itu kan punya kupu-kupu nih, Fli. Iya. Dan dia tuh antara jarak pintu ini sama ke tembok. Ada jeda. Iya. Ada jeda ke kantin. Iya, bukan jeda, bukan. Jadi pintu nih kalau kita tutup begini dia ada ruang di sini. Oh iya. Terus ada orang pertama tuh gue masukin, gue tutup terus karena pintunya triplek, gedor-gedor gitu sampai gitu kuping. Nah itu di kelas 9 gue goblok banget emang. Sampai segila itu ide gue. Goblok banget emang. Gue pernah main kutem dari kelas 8 itu juga sampai Tommy kan kurus ya. Dia main kutem itu lompat dorong itu sampai kayak pengen mentok gini nanti internet. Karena saking tingginya itu. Sedikit nih. Jadi dulu zaman kita ada artis terkenal namanya Tommy Kurniawan. Iya. Tommy Kurniawan. Nah, dia tuh merasa mirip Tommy Kurniawan padahal ya nggak banget gitu. Tapi yang namanya Tommy Januar. Namanya Tommy Januar iya, gitu Tommy kan. Januar. Terus dia kurus. Dia merasa mirip Tom Kurniawan, dipanggilnya Tom Kur. Tommy kurus, sebetulnya Tommy kurus. Aduh. Itu sempat sampai kena ini internet. Iya, internet. Tahu kan kuda templok tuh yang satu berdiri. Yang lainnya pada palanya masuk ke selangkangan. Masih ada kan zaman sekarang juga. Gak akan tergantikan itu sama ML sama MOBA gak tergantikan. Tapi dulu waktu zaman SMP yang gue ingat pas kelas 9 gue punya handphone tuh. Kelas 9 tuh gue punya handphone 710 gue inget. Ada main namanya Export Arena tau enggak? Export Arena yang main Bomberman. Tapi namanya Export Arena. Dan itu bisa pakai Bluetooth berempat. Iya. Itu paling canggih udah. Iya, paling canggih ya. udah. Karena yang lain-lain paling sendirian aja. Kalau dia di kiri banyak gamenya main bola, tapi sendiri. Smackdown dulu kan. Smackdown Gue NGKD tuh gila tinggal ganti memori. Yoi. Pokoknya itu udah handphone sultan. Handphone sultan bedah. Ada satu mainan. Lu nggak ini? Lu kayak kanan, lu kayak kiri, gue eksekusi. Dengar nggak kata-kata itu? Yang mana sih? Jadi pokoknya gini. Ayo. Sekarang korbannya adalah misalnya katakan Tommy korbannya. Lu kanan, lu kiri, gue eksekusi. Tahu gak? Ya. Iya. Itu tuh kayak selangkangan tuh didorong-dorong pakai kaki parah, gila. Persis selangkangan lu tuh kayak Dan itu pernah muncul lagi nih waktu gua ngajar. Kemarin ini belum lama nih, beberapa bulan yang lalu kan gua ngajar di SMP gitu. Jadi ada guru mau lahiran dia cuti 3 bulan. Terus gua ngajar gantiin dia. Itu kepala sekolah tiba-tiba datang. Karena ada anak yang main kayak gitu juga. Gua bilang kok kayak gua banget gua. Gara-gara kayak gitu. Tapi dulu kita nggak sampai ini. Nggak sampai parah lah. Cuman kemarin tuh sampai kepala sekolah turun tangan ke kelas-kelas, pasti himbauan. Disamperin gitu. Iya, ke kelas, kepala sekolah turun tangan ke kelas-kelas, pasti himbauan. Pokoknya jangan pernah ada yang main kayak gitu. Jangan main kayak gitu, saya akan kasih sanksi tegas katanya gitu. Waduh, bilang. Padahal dulu kita biasa aja ya. Gue sampai digituin pas di masjid. Wah anjir. Di masjid tiang masjid nih lu pegang. Nih kanan gue kiri. Selangkangan ke tiang masjid tuh parah banget. Paling parah zaman kita. Dulu itu gak masjid kita yang kata punya mitos. Katanya dulu ada orang yang kata tawuran, apa sih namanya gue lupa. Tawuran. Kebacok nih sininya punggungnya katanya. Kebacok cabut lagi. Tapi yang kecabut menggagangnya doang. Oh iya. Jarot dah. Cabut terus ininya tuh apa namanya besinya tuh tinggal sini. Itu kecabut di itu apa namanya di jembatan tadi yang tempat nunggu angkot. Terus dia lari sampai sekolahan, sampai masjid. Di masjid dia mati. Oh iya. Katanya. Dulu gue denger kayak gitu. Iya. Gue ingat sama ceritanya gue ingat temen gue nggak tahu kalau ending dia bakal ke masjid. Dia lari pokoknya ke arah sekolahan. Nggak tahu ya mungkin mau minta bantuan atau gimana lari. Terus udah di situ. Tapi itu tawuran ya? Tawuran.
Sampai separah itu ya? Iya, dulu kan kita musuhnya bocah-bocah budak kapal. Iya. Kayaknya Karena ini dah maksudnya- setiap pasti ada kayak mitos ini kan dulu sekolahan, dulu ini kuburan. Masih. Kayak tapi kan sekolah- tapi itu kan kayaknya mitos kalau Iya. nggak tahu kalau artinya sih ya. Kayak emang sih dulu sering begitu gitu. Iya, ada aja. SMA gue juga katanya dulu kuburan, SMA dulu kuburan. Apaan sih? Lu inget nggak? Jadi waktu kelas 9 kita tuh pernah gandrung sama film realita cerita. Yoi, Vino G. Bastian, yoks. Itu. Vinonya nih. Dan waktu itu gue six pack di. Yo, zaman dulu. Iya, gue Dulu. six pack. Makanya kalau nggak percaya sih, gue kan karena gue kurus ya. Dulu gue six pack, tapi bukan karena nge-gym. Karena gue jualan minuman kerat lo tuh ya, yang Coca-Cola keratan tuh. Iya, bener-bener kelas 9 ya. Iya, Itu waktu lagi kelas- di Batu. kelas Nadine, Herjunot Ali, yoi, naik mobil, butut. Makanya wawasan kita di SMP tuh sebetulnya berkembang. Bagus ya, cuman kita rada bodoh di pelajaran aja. Badan lu pakai badan lu rada ideal lah. Jadi itu dulu yang gue inget ya waktu kelas 9. Kita kan kelasnya pernah pindah di yang ruangan tengah itu yang bekas OSIS, ruang OSIS Iya. itu yang jelek tuh kan. Nah di situ kalau lagi jam olahraga, terus anak cewek ke kamar mandi, kita pada ganti baju di kelas tuh kan. Woi, itu pada pameran boxer tuh nggak? Pameran boxer karena gaya-gaya kayak apa? Vino J. Bastian gitu, yang megang goodie bag belakang. Terus gitu kan. Pakai kacamata. Iya, kacamata. Pakai rokok-rokokan. Terus six pack kan, pas gue buka, kan pertama dia buka baju, Vino J. Bastian. Perut buncit. Nih lihat perut gue, six pack dia kaget loh. Oh iya, perut kata itu. Bleber kemana-mana buat gua Dimas mah kurus ya. Kurus. Susilo, Aryo. Gue six pack dulu, beneran. Sebetulnya semuanya masih follow-followan, termasuk Jessica, terus Sandy. Cuman kadang-kadang gue suka apa ya, mau keep in touch gitu ya. Gue mau coba komunikasi ke dia, tapi dia kayak nggak respon. Ya udah, akhirnya jadi mati aja. Kalau yang masih suka respon, kadang-kadang kalau gue bikin apa Q&A, suka ada yang nanya kayak Kanza itu masih konten sampai sekarang. Termasuk sama Bang Zidin yang sudah taubat. Bang Zidin taubat ya. Dia kan bader ya, sama siapa sih yang gendut tuh? Erdi gak bisa sih? RD. Tapi yang gue heran. Yang dulu kelihatan bader Bli, itu lah masuknya ke 72 ke SMA 2 Bli. Oh iya. Iya, itu termasuk Sydney, RD, SMA 2 pada. SMA 2 itu. SMA 2. Parah kan? Kita yang baik-baik. Ya emang begitulah. Ada masaknya. Yayasan pinggir sawah SMA 6. Kagak apa-apa dua itu dia, jodoh. sama dua. Itu jodoh. Waktu Jitni nikah di Bandung. Waktu gua nikah Jitni datang. Oh, jadi udah nikah. Udah nikah kemarin di Bandung dan Dapat orang Bandung. kayaknya iya orang Bandung kayaknya. Orang Bandung. Nah, jadi emang apa ya? Pas gua ngerasa pas temen-temen SMP gua tuh banyak yang concern di dunia kerja, karir gitu-gitu. Pas gue di SMA itu concernnya tuh ke akhirat mulu gitu. Makanya gue jadi berusaha mengembangkan nih itu teman-teman SMP gue nih SMA di mana? Gue SMA di Anida. Oh iya. Di Anida. Sama proyek. Iya dekat proyek. Proyek sama sebelah kanan Nih, jalan. terakhir nih Bli, kalau misalnya lu punya alat time traveler, lu mau balik ke SMP apa ke SMA? Aduh. Gue di SMA pinter coy. Oh iya? Gue di SMA pedomis doang. Emang lu pas SMA pernah ranking gak? Hah? Ranking? Orang yang satu mulu gue. Serius? Kayak gue bisa masuk jurusan negeri. Apa namanya, kuliah negeri. Emang beneran gua gak percaya? Ya elah, perlu gue kasih lihat nih sertifikat. Gue tuh SMA. Iya. Gue SMA tuh ranking 1, 2. Makanya gue dapet apa namanya? Itu karena lu jadi pinter atau karena temen-temennya bego? Itu dulu-dulunya kagak sih. Jadi gue kan mengukur standar gue nih. Iya. Kayak gue masuk IPA gue kan. Ini dampak gue dah. Musuhnya udah susah gitu. Gue masuk IPS. Gue masuk IPS terus udah. Lu tahu sendiri gue cek apa. Iya, itu faktornya. Jadi bukan terus pinter-pinter udah, amat. Rajin. Yang penting rajinnya dah rajin. Kalau SMP gue temen gue banyak. Biasa Iya. banyak. SMP tuh temen gue lebih banyak daripada pas gue SMA. Jadi karena pas di SMA lu itu belajar terus gitu. gue belajar terus, belajar sekolah, balik belajar, les. Cuma sempet pacaran doang gitu. Gue merasa punya satu pacar, satu doang ya, maksudnya satu temen gue sekaligus pacar, tapi gue udah lengkap gitu pas zaman SMA.
Pas IP itu? IP itu doang, sekali doang. Itu kelas 11 ya, Pi? Gue dari SMP dari SMA kelas 1 kelas 11 kelas 10 baru berani nembaknya naikkan kelas 2 udah deh tuh sampai sekarang sampai nikah gitu. Sampai nikah, parah. Makanya gue udahlah kayak gue sosialisasi belajar apa bertemannya sosialisasi ntar dulu lah gue intinya belajar biar bisa buat kuliah negeri. Kalau SMP kebalikannya, temen gue banyak main-main mulu, gue sama dia, bocah kampung. Gue dulu malah pas di SMP gue sempet les Pri, bahasa Inggris di sini di Kemang. Apa? Iya, bukan. Victory. Apa bahasanya? Pasif FBI. Oh FBI. Pasti berbahasa Inggris. Iya. Ada. Gue sering cabutnya ke sini. Emang setan nih dia nih. Kalau cabut udah main bola di situ kan, karena jam sore jam 5 sampai jam 7. Jadi kalau gue datang ke sini jam 5-an main bola, maghrib ke musola, ke masjid. Kan jam 7 gue balik. Sampai akhirnya orang pihak kelas itu nelpon ke rumah gue. Ketahuan lu ya. Ini Fahmi dari tanggal sekian ini gak masuk nih. Ya ampun, abis gue dimarah-marahin di rumah parah. Sampai kehilangan handphone gue di sini, Bli. Iya, di Kemang. Ceritain. Di Galaxy. Galaxy ya, Galaxy. Jadi waktu gue pernah punya handphone. Ini handphone mahal loh, Bli. N70. N70 7610? Enggak, 7610 itu pas gua kelas 3. Ini kan kejadiannya kakak gua kelas 8. Oh iya. Dan itu handphone kakak gua sebetulnya. Dia baru dibeliin N70 waktu itu harganya masih 3,5 juta. Bayangin coba. Tahun 2009 ya? 2010. Enggak, 2007, 2008. 3,5 juta. Sekarang tuh udah kayak setara sama iPhone 8 lah. iPhone lah sekarang. Dan itu baru seminggu gua datang ke sini mau install antivirus. Kan dulu dia punya komputer yang isinya banyak yang ya gitu 3GP. Itu abang bonusan tadi ngisi lagu. Anak-anak sekarang nggak tahu 3GP itu apa, Bli. Nggak tahu dia. Dulu kita ngopinya pakai flashdisk dulu. Sama card reader itu senjata banget card reader. Karena kita pakai memory card yang gede itu MMC multimedia. Terus kita masuk ke komputer tuh pakai card reader. Udah datang ke sini mau minta antivirus. Akhirnya lu ngajak gua kemana ya, beli kaset apa gitu, kita keluar MP3 ke Rawalumbu. Terus ada orang nanya jalan. Galaxy kemana gitu kan, Galaxy kemana kata dia. Oke, kita akhirnya dia minta anterin. Kita nggak anterin, ntar gua kasih uang bensin gitu kata dia. Gue ingat banget tuh, motor gua Supra waktu itu kan. Supra Fit. Akhirnya kita ke Galaxy nganterin dia, sampai akhirnya di Galaxy, gue lupa daerah mana, tapi kayak daerah Cikunir. Terus dia tuh bilang gue janjian sama temen gue untuk jual bak kopling motor. Terus temennya tuh gak bisa dihubungin karena pulsanya dia habis. Dia pinjam handphone gue tuh juga gak ada pulsanya sebetulnya. Cuman dulu tuh di M3 tuh ada fasilitas telepon aku tuh nggak? Kayak telepon aku ada transfer gitu. Kita ngituin dia supaya dia nelpon kita. Iya gitu. Akhirnya handphone gue dipinjam dia. Kata dia, bentar ya, itu kayaknya temen gue di situ gitu. Nah pas dia kesana nggak balik lagi. Dia nitipin koplingnya tadi. Iya nitipin kopling. Jaminan nih, lu pegang dulu. Iya. Gue bentar doang kok. Sampai berapa jam kita nunggu, mana nih si anjir, gue balik akhirnya gue pulang, habis tuh gue dimarah-marahin. Gue pulang gak ke rumah tuh, gue pulang ke rumah nenek gue. Sampai di rumah nenek gue habis, gue parah. Dijuguk-jugukin sama gue. Malamnya bapaknya ke rumah gue. Iya, langsung kesini. Anjir. Gue diliatin tetangga, apaan itu rame-rame di rumahnya. Gak mau banget gue apa. Nyari juga kemana, orang udah hilang. Udah itu, baru seminggu paling coba. N70 ya, zaman segitu. N70. Ada kamera depannya coy. Karena dulu, iya dulu. Ini pertama kita yang ada kamera depannya. Dulu, karena dulu ada istilah Nokia series kan. Iya, N series itu udah wah, keren banget itu. 95, tuh gila. Pas kelas 9 ada yang si Ian Danarko kalau nggak salah. Iya, punya handphone itu juga N70. Pas kelas 9. Nah, itu dulu kita ngeliatnya tuh orang inilah, orang kaya. Wah, pasti di kelas kita ada kan tuh yang orang kaya. Ada. Dia soalnya HP-nya bagus, sepatunya bagus dulu. Kita mau sepatu Warrior. Iya. Bahkan gue pernah pakai sepatu tuh kalau salah Ardiles mereknya, gue lupa. Itu dia bawahnya sampai mangap gitu, Bi. Mangap. Terus gua kasih solasi depannya nih di palanya nih. Di bahaya ya. Iya kayak gitu. Kadang-kadang kalau solasinya putus jangan tetak. Bahkan sampai kelas 9 baju batik gua tuh ianya udah berbolol ya. Iya, udah bolol. Gara-gara keringet. Ya.
Terus gua mau ganti, sayang udah 9 kan, udah ntar aja. Ini ya. Sampai terakhir kemudian pas pensi, lu ngalamin gak pas pensi? Pas pensi kelas 9 tuh pas kita mau lulusan. Oh iya. Kan kita pertama jalan dulu ke puncak ke Bandung. Fotonya masih ada nggak Bli? Lu ada foto. Yang kata kita ke kebun stroberi. Iya, itu kan? sama ke yang Gua Juanda. Gua pakai sweater warna abu-abu. Iya. Iya, gue pakai sweater warna hitam. Iya. Itu sweaternya Pirates of Caribbean. Iya. Karena gue inget kenapa? Karena pas gue SMA ada cewek yang hubungin gue, Bli. Dia suka sama sweater gue. Iya. Gimana gitu? Karena dia katanya nggak tahu ya, mungkin dia suka sama sweaternya atau suka sama gue aja, gue lupa. Sombong banget. Tapi dia bilang gue suka sama Pirates of Caribbean gitu katanya. Iya. Lu masih ada foto-fotonya itu? Kayaknya dulu ada di Facebook. Entah gue simpen di laptop apa enggak, gue lupa dah. Kayaknya masih ada tuh foto. Terus foto yang lagi di menara kebun stroberi, yang pakai baju batik, ada Sulis, ada Susilo, ada Imbon, ada lu, ada gua, ada Yanda Narko. Oh iya. Itu masih ada gua. Karena gue pikir gini pas gue di SMA, di teman gua nih kayaknya prospek buat duniawinya agak kurang gitu. Jadi gue mempertahankan teman-teman gue di SMP nih yang mereka punya wawasan kantoran, wawasan bisnis dan lain-lain sih. Makanya kata gue, yang gue ambil adalah ketika gue ngobrol sama mereka sama lu pada, itu kayak lu punya pengalaman ini gitu, lu punya pengalaman ini yang gue nggak dapet dari teman-teman gue di SMA gitu. Kalau teman-teman di SMA kan banyak kan yang ngaji, kitab gitu. Iya. Jadi kayak gue ngerasa menyeimbangkan, ya biar nggak terlalu ini juga, nggak terlalu gaptek juga. Apalagi yang gue ingat dulu Dimas, kayak waktu kita main bola nih, ini gue juga pernah cerita ke anak-anak. Jadi waktu itu kita pernah main bola itu nyangkut ke talang air tuh nggak? Talang air di depan kelas. Di atas kantor yang ruang piala ada talang air. Terus Dimas naik ke sana, terus tangannya ditarik di bawah tuh nggak? Yang 3 kan, inget nggak ini? Belum. Dimas dulu sering kita bully. Iya. Mas. Ayolah Mas, tuh kembali lah gitu. Kayaknya dia ini tau, trauma. Anjir gue gak mau hubungin dari dulu, gue dibully, terus gue dibully lagi. Kan kita gak bully, bercanda doang ya lo zaman itu. Pokoknya kan dia SMA di Mandala. Cuma di Mandala. Kayaknya dia sampai SMA gue masih sering main, sampai SMA kelas 1, kelas 2 gitu masih sering main. Tapi pas udah belakangin, kayaknya pas udah kuliah apalagi udah gak pernah. Sampai sekarang nggak kontak. Dulu matematika jago dia, gue nyontek dia mulu. Iya, jago dia. Pas UN. Lu dapet ini gak? Bocoran. Setnya. Lu dapet 6, 36 ya? 35 gua. 35? Lupa gua 29 gua. Lu dapet 32 ya? Gua lupa dong ini. Karena gua dapet bocoran itu pas IPA dari lu terakhir. Lu dari pertama. Iya. Gua dari pertama, gua dari terakhir doang. Suwe gua bilang. Wah, sistem pendidikan kita tuh waduh. Kayak gitu ya sampai ada yang. Tapi kan dulu Pri waktu kita ke SMA-nya dites lagi kan, ada ujian. Ada. Enggak pakai nem kan? Pakai nem juga tuh. Pakai nem ya? Ada yang pakai nem juga. Tapi lu enggak mau minum dulu, Pri? Ya udah. Agak ada ini. Kue. Udah niat, tapi lu enggak nama. Udah ngambilin Pak. Iya, ini sudah sesi terakhir. Air habis. Gue udah ngobrol banyak banget sama temen gue nih. Jadi ini ada edisi di mana gue tuh sebetulnya punya tadi ya, gue bilang gue punya segmen namanya ngopi bareng pangeran. Tapi nggak ada kopinya nih, yang ada sirup, marjan lagi. Aduh, dia kayaknya sirup puasa nih kayaknya nggak habis. Iya bener. Lockdown gak kemana? Karena nggak ada orang nggak tamu juga ya. Tamu. Dan sebetulnya gue cuma pengen refresh aja tentang keunikan di masa lalu. Karena gue ngerasain punya kawan-kawan yang rockes tuh di situ gitu. Karena pas di SMA ya ngaji mulu. Ya walaupun ada masa-masa pacaran juga sih. Ada pacaran mulu. Ternyata dia juga begitu. Dia pas di SMA juga ternyata dia berubah, dia jadi orang yang rajin. Jadi pesan moralnya di sini adalah gini sebetulnya. Lu boleh lu jadi diri lu sendiri. Lu nikmatin masa muda lu bergaul dengan siapapun, tapi lu mesti punya target, lu mesti punya progres, gua mesti kemana arahnya. Dan ketika lu punya capaian, nih tujuan gua mau jadi ini nih misalnya, mau jadi dokter misalnya, lu mesti tahu tracknya nih gimana nih kalau jadi dokter. Oh lu mesti ke IPA, lu mesti bisa bahasa Inggris dan lain-lain kayak gitu. Jadi nggak yang rokes udah aja ngebiarin hidup lu kayak gitu aja, itu hati lu nanti.
susah ya nggak Pri? Yoi. Ingat biar lu susah. Tapi sekarang Pri lu udah nggak terlalu mirip sama Kipri Pri. Kagak lah. Kagak itu mah zaman. Enggak, soalnya dulu waktu di SMP tuh mirip banget. Sekarang lu udah nggak terlalu mirip. Kagak, sekarang gue udah kerawat. Dulu udah jadi kerawat. Apa udah mendingan ya? Udah mendingan, udah punya bini, punya kerjaan. Tapi emang Tuhan tuh adil, Bi. Iya. Tuhan tuh adil. Karena bini gue cakep, coy. Tuhan tuh adil. Karena begini ya, karena seandainya orang itu bisa suka karena penilaian orang lain, kayaknya orang kayak lu susah Bi disukain. tapi dengan keadilan Tuhan ya, kan makanya gue sering bilang sama orang tuh bisa suka bukan karena fisiknya, bukan, tapi emang semata-mata Tuhan Allah kasih cintanya dalam hati dia buat cintain dia, ngerti nggak? Subhanallah. Iya. Betul, Luis. Betul, Ustaz. Makanya buat lo yang pada jelek, buat lo jangan kurang enak dipandang. Iya, yang kurang enak dipandang. Kurang kamera face. Gitu, yang kurang juga berkualitas. Nggak apa-apa, tenang aja. Lu pasti bakal ketemu jodoh lu, pasti. Kalau Maha adil. Betul. Tahu. Tapi dia nih banyak kelebihannya. Apa kelebihannya, Bi? Ganteng lah ya. Jangan narkoba. Ingat, jangan narkoba. Kurang-kurangin. Jangan. Lu waktu kuliah pernah nakal ngebar gitu nggak? Diskotik. Iya. Kuliah gua buset dah. Kagak diskotik. Baik banget ya. Gua kuliah di luar kota. Nah, terus? Gua ngerantau. Enggak, tapi kan yang namanya kampus, Bli. Ya pasti. Bocah rantau duitnya seberapa sih? Elah, buat makannya susah. Apalagi mau buat beli bir. Gue pernah ngitung ya, jatah buat beli bir itu bisa buat gue makan 2 hari. Jadi gue ngapain beli bir, mendingan gue makan. Nggak, karena begini nih, gue pernah ngobrol juga sama anak Bandung, anak Telkom, Kanza pernah cerita. Jadi itu kayak di Bandung tuh ada orang anak Telkom kaya banget nih dia. Dia tuh kayak open table gitu. Siapa aja mau datang udah datang gitu. Gua agak punya tuh kayak gitu. Temen gua kagak ada. Iya, makanya gue juga nggak pernah. Mungkin itu cara Allah lindungi kita. Iya. Melindungi kita dari godaan-godaan ya. Dan alhamdulillahnya teman-teman gue yang di SMP yang termasuk kayak begitu, lu belum insaf, Pri. Maksudnya belum insaf tuh teman-teman yang lain tuh udah mulai pada mau belajar agama, Pri. Oh iya, coba. Gua tinggal nunggu kan follow gua aja insyaallah. Karena yang gue lihat ya, gue udah perkembangannya ya, anak-anak Taiwan tuh yang gue lihat tuh kayak udah mulai posting agama. Iya, udah suka-suka Susilo kayak gitu juga. Susilo gue kayaknya. Si Aryo. Ayo. Ya mungkin agama dia, Bli. Gue nggak tahu kan. Kayak Imbon yang dulunya anak band. Terus di SMA-nya jadi ketua rohis tuh di SMA. Subhanallah. Pas kuliahnya pun sekarang udah bewokan. Subhanallah. Dan dia jadi kalau nggak salah aktivis PKS kali. Mungkin aktivis PKS atau enggak apa cuma sekedar senang ini aja, gue nggak tahu. Si Rido kan bader juga tuh. Masa ya dia jadi ini ya? Ya kan, maksudnya banyak yang gue tahu yang dulunya nggak kebayang bakal kayak begitu. Agung DP, tau nggak Agung DP? Drummer yang kecil. Iya. Yang rating ya. SMA-nya di Mandala, kuliahnya di UIN. Syarif Hidayatullah. Jakarta. Kemudian sastra Arab, dan sekarang lagi di mana? Lagi di Yaman. Subhanallah. Ikutin jejaknya dia. Tapi kayaknya kalau nanti si Agung pulang nih, kayaknya bakal pinteran dia dan. Karena dia niat emang. Udah berapa tahun dia di Yaman? Gue cuma 7 bulan. Merasa sontak. Dia kayaknya bakal pinteran dia. Jadi itu yang gue seneng gitu, gue seneng dari teman-teman, dan mereka tetap dengan jalurnya mereka gitu. Mereka tetap kerja sebagai orang kantoran, tapi satu saat dia sering nanya ini gimana hukumnya. Nah itu gue seneng gitu. Dan jadi gue punya relasi juga. Tapi kalau nanya hukum soalnya dia lah. Menurut gimana kalau malam Jumat? Kado dari gue udah dipakai belum? Kan gue masih kado. Jadi gue belum sempet. Gue parah dia. Gue malah itu gue share ke story, gue share aja. Karena tadi gue pikir gini, ini gue sebagai kapasitas gue seorang ustad, pantas gak ya nge-share kayak gini, gue bilang kayak gitu. Cuman batin gue berperang nih, gue bilang gue pengen jadi diri gue aja, gue pengen lucu-lucuan kayak gini, apa salahnya orang ini buat orang udah nikah kan. Kecuali kalau gue bawa itu terus ke temen yang belum nikah, mungkin salah. Iya. Ini udah nikah kan, udah halal. Ya itu kado yang terindah. Pokoknya bikin kuat.
bikin kebas. Itu kado yang applicable, Bi. Karena orang banyak kasih kado, kadang-kadang nggak kepake. Kayak ngasih spray tuh banyak banget kepake. Sampai kena kebanjiran. Iya, itu banjiran ya. Tahun baruan banyak banget kado. Kadonya dia selamat. Cuma satu biji. Yang ada dia doang, yang lain enggak ada. Itu dia doang. Langsung ke tangan lagi anjing. Dan itu enggak dibungkus, Kali dibungkus. Gua lihat, waduh. Tapi ada enggak yang ngasih gitu? Kagak ada, lu doang yang bangsat ya, teman. Sialan emang. Aduh. Oke, Pri, terima kasih waktunya nih. Yuk, sama-sama. Terima kasih juga sirup marjannya. Mudah-mudahan nanti juga kalau misalnya buat teman-teman yang lain ada inspirasi yang bisa buat kita lucu-lucuan aja sih sebetulnya. Ya, buat lucu-lucuan aja. Mudah-mudahan sukses terus, Ipi. Terima kasih. Dan semoga punya anak. Dan gue berharap di anak lu mirip sama Ipi. Gua mirip itu. Gua mau mirip itu. Ya mungkin ada dikit-dikit gua aja kalau kelihatan dia lagi gua nih kan. Mukanya gua dia ya udah. Ipi pesen gua sabar. Iya, sabar. Coba bini lu namanya? Rara. Buat Rara, sukses. Sabar aja sama dia ya. Gitu dia mah. Terima kasih udah waktunya, mudah-mudahan sukses terus dan kita juga selesai WFH-nya. Mas, besok. Dimas. Iya bener Dimas. Pokoknya teman-teman gua semuanya kita kumpul bareng. Buat teman-teman, ini sorry kepanjangan. Gua nggak tahu nanti bakal ditonton apa enggak nih ya. Karena siapa sih lu gitu kan. Udahlah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.